Bab 4 Isyarat 4.1 Pendahuluan. Sebagai konduktor, persiapan isyarat harus menunjukkan atau memberi isyarat siap atau mulai pada bagian yang terdekat. Tujuan pertama seorang memulai adalah sekedar mengingatkan pemain untuk masuk setelah beristirahat beberapa kali. Hal ini sebagian bergantung pada pemain masing-masing. Tujuan kedua seorang memulai isyarat adalah dapat diberikan untuk menginspirasi serangan. Persyaratan dapat diberikan atas kebijakan di mana ia memberi isyarat pada titik masuk yang tepat. Konduktor harus memberi isyarat kepada pemain yang mungkin satu ketukan sebelum titik isyarat yang berfungsi sebagai inspirasi dan alat komunikasi. Tujuan ketiga untuk memulai isyarat adalah bahwa cukup sering konduktor ingin memimpin suatu entry dengan cara tertentu. 4.2 Persyaratan dengan tangan kiri. Untuk melatih tangan kiri, Labuta berpendapat bahwa harus memberi sinyal pada instrumen yang masuk dengan menunjukkan menggunakan jari telunjuk kiri. Hanya menunjuk pada pemain pada saat masuk menjadikannya gerakan yang tidak efektif. Beberapa konduktor lebih suka menggunakan jari telunjuk untuk hasil yang maksimal. Sebagai aturan umum, tangan kiri harus digunakan untuk entry, terutama untuk pemain yang berada konduktor paling kiri. 4.3 Syarat dengan tongkat. Sebagai konduktor disarankan agar untuk memberikan isyarat tongkat. Dalam kebanyakan situasi, isyarat ini sangat efektif dan akan menyarankan konduktor untuk membuat pemikiran yang serius, kecuali untuk pemain yang berada di paling kiri yang mengharuskan penggunaan tangan kiri. Konduktor sering menggunakan untuk semua entry. 4.4 Isyarat dengan kepala. Untuk memberikan isyarat kepala disarankan untuk melihat ke arah para pemain dan melakukan kontak mata dan juga menganggukkan kepala dengan waktu yang tepat ke arah pemain yang datang. Ini adalah satu metode paling cerdas untuk menampilkan solo di bagian kecil. Menggunakan kepala adalah metode lain yang bagus saat menyatukan seluruh ansambel, yaitu tutti. 4.5 Skor membaca. Hal pertama dilakukan oleh seorang konduktor ketika memilih sebuah karya musik atau ketika sebuah karya musik diserahkan kepadanya, hal terbaik yang dilakukan adalah bermain piano. Akan tetapi, kemampuan mengenali pola ritmis dan skala dengan mudah membuat konduktor lebih mudah memalifikasi kerjanya. Setelah memahami konduktor tentang musik yang dikuasai, ia dapat melanjutkan untuk mempelajari musik dan mencari tanda-tanda dinamis yang disebutkan sebelumnya, termasuk artikulasi atau tema penting, pola, dan motif. 4.6 Pemberian nilai. Ketika konduktor sering melihat ke atas dan ke bawah yang merupakan hal yang normal, mudah untuk melewatkan simbol yang penting, misalnya memilih mengarahkan skor untuk menemukan titik-titik masalah yang mungkin terjadi saat melakukan konduksi. Hal ini disebabkan betapa rumitnya skor penuh dan perlunya kejelasan. Beberapa konduktor menggunakan sistem pewarnaan, menggunakan penandaan yang berbeda untuk dinamika dan isyarat, termasuk gaya, aksen, awal nada, frasa, dan baris penting di bagian ganda, dan terkadang definisi istilah musik. 4.7 Strategi latihan. Konduktor profesional semakin jelas karena penggunaan latihan yang efisien. Strategi latihan sangat bervariasi. Banyak konduktor akan bermain dari awal hingga akhir dan kemudian kembali untuk memperbaiki kesalahan, sedangkan yang lain akan memperbaiki kesalahan saat berlatih. Tujuannya adalah untuk menginspirasi pertunjukan secara musikal berdasarkan pertumbuhan kolektif ansambel yang merupakan hasil alamiah dari proses latihan yang efektif. 4.8 Saat melatih paduan suara Anda. Belajar memberi isyarat dengan satu tangan dan anggukan kepala. Putuskan pintu masuk mana yang memerlukan isyarat visual dan berlatihlah sesuai dengan saat mempelajari iringan. Hati-hati abaikan komponen yang lebih menantang seperti lari yang memanjang, lompatan yang canggung, atau perubahan posisi tangan. Jika kesulitan memainkan iringan dengan penanda temponya, sesuaikan untuk mengakomodasi keterampilan dan kebutuhan paduan suara.
4.9 Hold atau fermata. Kamus Musik Harvard mendefinisikan fermata sebagai berhenti namun ketika ia melakukan sedikit bagian dan membantu segmen tertentu dari kelompok untuk mempelajari bagian mereka tanpa kehilangan waktu dan pemain lainnya. Ini adalah simbol notaris musik yang menunjukkan bahwa not harus melebihi durasi normal yang ditunjukkan oleh nilai nadanya. Kita harus menganggap hold atau fermata sebagai sebuah eksperi dalam fungsinya. 4.10 Serangan. Sebagai konduktor, harus selalu ingat bahwa fermata atau hold dimulai pada titik ketukan. Ini mengharuskan untuk langsung segera menggerakkan tongkat ke posisi tersebut, seolah-olah ekspresi fermata tidak ada pada saat itu. Labuta menyarankan agar konduktor tidak gagal memberikan ictus atau jentikan pergelangan tangan selama serangan.